Di kota Changsuan saat ini, beberapa kapal perang telah menjulang di atas langit. Di kapal perang, ada pola api yang terukir, yang merupakan simbol dari keluarga api jiwa. Dan dari atas kapal, ada suara teriakan terdengar, "Aoli, keluarlah." Teriak sekelompok master jiwa dari keluarga api jiwa yang berdiri di langit kota Changsuan dengan aura pembunuh. Teman dari keluarga api jiwa, saya tidak tahu mengapa Anda masuk tanpa izin ke kota Changsuan saya. Jawab seorang lelaki tua dari kota Changsuan. Master dari keluarga api jiwa lainnya juga memandang sesepuh keluarga Ao ini dengan aura pembunuh, seolah-olah lawannya bukanlah orang bijak yang kuat di tahap akhir, tetapi hanya seekor semut. Betapa menghinanya ini. Keluarga tua Ao disebut Ao Zun. Dia telah menembus sage bumi akhir puluhan ribu tahun yang lalu. Dia juga penguasa keluarga Ao tingkat kedua setelah Aoli. Akan tetapi, dibandingkan dengan keluarga Ao, keluarga api jiwa memang jauh lebih menakutkan. Itu adalah salah satu keluarga besar di Yunzhou. Namun, Ao Zun masih sangat percaya diri. Dia berkata, "Yang mulia, jangan melangkah terlalu jauh. Keluarga Ao saya bukan vegetarian di Yunzhou, dan belum giliran Anda untuk datang ke kota Changsuan saya untuk menjadi liar." Ucap Ao Zun bertanya-tanya mengapa orang-orang dari keluarga api jiwa sangat marah, dan mengamuk di sini. Sepertinya keluarga Aomu akan bertarung melawan keluarga api jiwaku sampai akhir. Jika itu masalahnya, maka jangan bicara omong kosong lagi, lakukan, dan ambil kota Changsuan terlebih dahulu. Ucap orang tua dari keluarga api jiwa mendengus dingin, dan tiba-tiba, sekelompok pria kuat di belakangnya mengangkat kepala, berbagai serangan mengalir seperti hujan deras, dan mengguncang langit. Ao Zun tidak mengharapkan orang-orang dari keluarga api jiwa akan melakukannya. Untungnya, dia sudah mempersiapkan untuk waktu yang lama, dan saat keluarga api jiwa mengambil tindakan, dia membuka formasi besar. Serangkaian cahaya yang menakutkan terbentuk, dan menyelimuti seluruh kota Changsuan sekaligus. Tiba-tiba, serangan tak berujung jatuh. Ada raungan sengit antara langit dan bumi, kekuatan besar tak berujung membubung ke langit, dan ledakan menakjubkan di mana-mana. "Li Zuyan, jangan pergi terlalu jauh," teriak Ao Zun meraung, ketakutan dan kemarahan bergejolak di dalam hatinya, dan dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari keluarga api jiwa akan benar-benar mengambil tindakan secara langsung. Tiba-tiba, siapa yang berani menyerang orang-orangku dari kota Changsuan? Suara raungan yang mengerikan terdengar, dan aliran cahaya melintas di langit kejauhan, dan menyerang Li Zuyan seketika. Itu adalah Bahtera Aoli. Patriark telah kembali, ucap semua praktisi di kota Changsuan melihat kemunculan tiba-tiba Bahtera di langit dengan kaget, dan mereka sangat bersemangat. Li Luo, Li Zuxun dan yang lainnya juga menoleh dengan seringai. "Aoli, kamu akhirnya kembali. Saya pikir Anda tidak berani kembali," ucap Li Zuyan tampak jijik. Aoli berkata, "Sungguh, keluarga api jiwamu sangat berani." Dari Bahtera Aoli, aura mengerikan muncul, dan 18 master kuat berjalan keluar bersama, dan pemimpinnya adalah Aoli. Ini adalah 18 orang sage bumi tahap puncak. Bagaimana ini mungkin? Gumam Li Zouyan dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget, dan menderita kejutan yang luar biasa di hati mereka. Di kerumunan, leluhur keluarga api jiwa, Li Luo juga terkejut. "Aoli, segeralah berkata, apakah kamu telah mendapatkan harta karun itu? Mana Luo Xin dan Li Dongyu dari keluarga api jiwaku, apakah mereka telah terbunuh? Bicaralah dengan jujur," ucap Li Luo dengan dingin. Tapi Aoli dan yang lainnya mengabaikannya. Di bawah semua mata, mereka melihat Aoli dan sekelompok orang benar-benar membungkuk ke Bahtera. Dari Bahtera, sesosok terbang keluar. Ini adalah seorang pria muda dengan penampilan luar biasa, dan jatuh di depan semua orang. Siapa lagi kalau bukan Qin Chen? Qin Chen terbang keluar dari Bahtera, melirik tim keluarga api jiwa. Dia sedikit mengernyit, karena baru saja kembali,
akan ada begitu banyak masalah. Keluarga api jiwa, kamu sangat berani, bahkan kalian berani menyerang kota Changsuan tuan muda ini. Aku memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, segeralah pergi dari sini. Ucap Qin Chen berkata dengan nada menghina, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan keluarga api jiwa sekarang. Mendengar itu, banyak orang di kota Changsuan berkeringat dingin, bukankah ini Qin Chen? Sejak kapan tuan kota Aoli sangat hormat padanya? Semua orang merasa benar-benar tidak dapat menerima ini. Hahaha, seorang anak di Sage Bumi tahap awal. Anda berani menyebut kota Changsuan ini milik Anda. Aoli, apakah kamu memberikan kota Changsuan kepada anak kecil bau kencur seperti itu? Ucap orang-orang dari keluarga api jiwa semua tertawa. Kamu, datang ke sini dan berlutut. Ucap Li Zuyan menunjuk Qin Chen dan berkata dengan arogan. Lancang, beraninya kamu tidak menghormati Chen muda. Teriak Aoli dan yang lainnya meraung bersama. Mereka akan mengambil tindakan, tetapi Qin Chen melambaikan tangannya dan menghentikan semua orang. Apa katamu? Ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan berjalan selangkah demi selangkah. Aku berkata, segera kamu berlutut. Ucap Li Zuyan mencibir, namamu Qin Chen bukan? Bawang putih macam apa? Anak yang tidak diketahui asalnya, yang menyelamatkan Ao Qingling dari tangan organisasi Wukong. Menjadi tamu mansion tuan kota, sekarang berpura-pura menjadi penguasa kota Changsuan, itu konyol. Ucap Li Zuyan telah mengetahui asal-usul Qin Chen, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir lagi dan lagi. Hari ini, leluhur saya dari keluarga api jiwa ada di sini. Itu karena bakatmu yang luar biasa. Berlututlah dan jadilah keluarga api jiwaku. Oke, bagus sekali, tuan muda ini tidak ingin membuat masalah. Tetapi kamu yang meminta kematian, maka hari ini, seluruh kota Changsuan ditakdirkan untuk mengalir dalam darah, dan keluarga api jiwamu ditakdirkan untuk dikeluarkan dari surga. Ucap Qin Chen, dan sosoknya bergerak seperti kilat. Qin Chen membanting tinjunya, dan tinjunya jatuh langsung ke pipi Li Zuyan, dan hampir meledakkan seluruh wajahnya, tulang hidung di dalamnya hancur, dan tengkoraknya retak. Li Zuyan ingin meraung kesakitan, tetapi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Kau ingin aku berlutut? Ucap Qin Chen membalik telapak tangannya, mencubit tenggorokan Li Zuyan, dan mengangkatnya ke udara. Ada jejak penghinaan, ejekan, dan berbagai ekspresi melonjak di wajah Qin Chen, seolah-olah melihat seekor semut. Dan dia mencubit tenggorokan Li Zuyan sampai mati. Dengan satu pukulan, seorang bijak bumi tahap akhir puncak seperti Li Zuyan, tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Adegan mengerikan ini mengejutkan semua orang di lapangan. Li Luo, leluhur keluarga api jiwa, juga lamban, dan tidak bereaksi sampai saat itu. Bocah sialan, berhenti, teriak Li Luo. Hidup dan mati kalian ada dalam kendaliku, bahkan kamu tidak terkecuali. Jawab Qin Chen bahkan tidak menoleh. Sebuah jam kuno muncul di tubuhnya. Ini adalah harta karun milik Luoxin. Senjata tingkat sage surgawi. Serangan Li Luo menghantam lonceng penghancur surga, melindungi Qin Chen dari serangan itu. Lonceng ini adalah harta suci surgawi. Meskipun rusak, ia mampu menahan erosi pohon iblis 10.000 alam di bawah desakan Luoxin sebelumnya. Sekarang, itu telah diakuisisi oleh Qin Chen, dengan kekuatan yang 10 kali lebih kuat daripada ketika Luoxin menggunakannya. Bahkan kamu tidak bisa membobol pertahanan Ben Sao, dan itu adalah lelucon untuk menghentikan saya membunuh orang. Ucap Qin Chen meremas leher Li Zouyan dan langsung berubah menjadi kabut darah. Banyak asal suci bumi, dan semua jenis kekuatan magis dan rahasia beterbangan dalam kabut darah, dan yang paling menarik perhatian adalah kelompok api jiwa yang membara. Cakram giok keberuntungan Qiankun, seraplah untukku. Ucap Qin Chen secara langsung memasukkan kabut darah ini ke dalam lempeng giok keberuntungan semesta, dan menggunakannya sebagai bahan untuk kemudian menyempurnakan senjata dan pil Sein di masa depan. Setelah membunuh Li Zuyan dalam satu gerakan, Qin Chen tidak tinggal diam,
tetapi terus berkedip, dan sekali lagi muncul di sebelah Master Bijak Bumi tak tertandingi lainnya dari keluarga api jiwa. Ini adalah orang yang tertawa paling menghina dengan Li Zuyan sebelumnya. Kamu adalah yang menertawaiku barusan, dan kamu menyebut Ben Sao anak kecil. Sekarang, rasakan pukulan seorang anak kecil ini. Ucap Qin Chen meraihnya dengan tangan besar, menyelimuti kekosongan, dan jejak aturan muncul. Itu adalah aturan pembunuh, dan memotong cahaya ilahi lawan menjadi berkeping-keping, dan semua kekuatan magisnya runtuh dan hancur. Jejak aturan aura pembunuh yang tak ada habisnya tidak menipis, dan dia langsung menembus ke tubuh Sage Bumi Puncak itu. Orang itu mengeluarkan jeritan tajam, tubuhnya menyebar, terkoyak, dan langsung terbagi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dan itu segera ditelan oleh Qin Chen, lalu memasukkannya ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Sebelumnya, dalam proses perjalanan kembali pulang, Qin Chen telah memurnikan jiwa Sue Wudao, Ni Feng, dan Gu Liusen. Menelan prinsip-prinsip mendalam mereka, dan secara alami menguasai kekuatan yang menentang dewa. Hampir dalam sekejap mata, Qin Chen bahkan telah membunuh 2 orang suci bumi tahap puncak. Melihat itu, orang-orang kuat dari keluarga api jiwa lainnya di tempat kejadian semuanya mundur, wajah mereka terdistorsi oleh keganasan Qin Chen, dan mereka merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Adegan ini terlalu menakutkan. Seorang pria muda yang baru saja memasuki Sage Bumi akhir, memenggal 2 orang Sage Bumi tertinggi. Mereka belum pernah melihat hal yang begitu kejam seperti ini. Pada saat yang sama, 18 bawahan Aoli di belakang Qin Chen, menghalangi semua kapal perang keluarga api jiwa, membentuk penghalang Yuan Suci yang menakutkan untuk mencegah keluarga api jiwa pergi melarikan diri. Awalnya, orang-orang dari keluarga api jiwa datang ke kota Changsuan untuk memamerkan kekuatan mereka, tetapi sekarang mereka telah menjadi sasaran buruan. Sial, kamu sangat berani, itu adalah lonceng kuno milik Luoxin. Ini artinya kamu telah membunuh Li Dongyu dan Luoxin. Hari ini, kursi ini akan membantai semua orang di kota Changsuan Anda, dan membiarkan darah mengalir di mana-mana. Teriak Li Luo mengamuk. Roh jiwa api yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lautan api, berputar di sekitar tubuhnya, dan pada saat yang sama, lautan api itu membentuk berbagai binatang liar, mengaum dengan ganas, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan Sage Surgawi setengah langkah. Itu bisa menembus keabadian dan menghancurkan masa depan. Leluhur itu sangat marah, dan dia tidak ragu untuk mengkonsumsi sumbernya. Ini adalah kemampuan terkuat dari keluarga api jiwa saya. Itu diciptakan oleh leluhur pertama keluarga api jiwa. Ucap satu demi satu raungan terdengar. Ekspresi Aoli juga berubah, dan dia akan melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Qin Chen. Apakah kamu akan menghancurkan semua orang hanya dengan kemampuan ini? Sungguh konyol, lalu aku akan memberitahu Anda kekuatan api yang sebenarnya. Ucap Qin Chen, api keemasan, api iblis King Lian, dan api dingin You Kong Bingyan. Memancarkan aturan tertinggi, kekuatan nyala api yang mengerikan itu, seolah-olah dunia akan terbakar. Selain itu, Qin Chen juga mendesak teknik terlarang jiwa surgawi. Tiba-tiba, dia sepertinya telah menjadi anggota keluarga api jiwa. Aura api jiwa di tubuhnya lebih murni dan lebih menakutkan daripada Li Luo. Ketika 2 api yang mengerikan bertabrakan, Li Luo berteriak dan terbang terbalik. Tidak mungkin, kamu dapat menampilkan kekuatan api jiwa, ini adalah kemampuan khusus keluarga api jiwaku. Ucap Li Luo meraung tidak percaya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.